Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aulia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan jurusan Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam kelas 3B semester 3. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi. Isi video ini menjelaskan tentang sumber hukum adat, sumber tidak tertulisnya, sumber tertulis, sejarah hukum. Yang kedua adalah sejarah hukum adat, pengertian sejarah hukum adat dan hukum adat di Indonesia, hukum adat di Melayu. Soal nomor 3 adalah sistem hukum adat, pengertian sistem hukum adat, corak hukum adat di Indonesia dan corak hukum adat Melayu. Yang keempat, soal yang terakhir adalah persekutuan hukum adat, pengertian persekutuan hukum adat, persekutuan hukum adat Melayu, wilayah masyarakat adat. Yang pertama adalah langsung saja, soal yang pertama adalah hukum adat tertulis. Hukum adat tertulis dapat disimpulkan hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Hukum adat tertulis ini adalah suatu norma atau peraturan peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Lanjut ke soal yang selanjutnya, hukum adat tidak tertulis. Hukum adat tidak tertulis adalah karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Ada kebiasaan sebagai penggunaan tertentu, di antaranya masyarakat beranggapan bahwa itu harus legal dari sudut pandang hukum yang berlangsung selama waktu tertentu. Jadi hukum adat tidak tertulis ini adalah karena aturan ini tidak ada dalam hukum tercatat. Tidak ada dalam hukum tercatat. Jadi hukum tidak tertulis tidak ada dalam hukum tercatat. Ada kebiasaan sebagai penggunaan tertentu. Di antaranya, masyarakat beranggapan bahwa itu harus legal dari sudut pandang hukum yang berlangsung selama waktu tertentu. Lanjut ke soal nomor 2 adalah hukum adat. Hukum adat adalah hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Jadi hukum adat itu adalah hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Lanjut, selanjutnya adalah hukum adat di Indonesia. Hukum adat di Indonesia merupakan hukum asli masyarakat Indonesia, berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya. Pancaran nilai dasar budaya Indonesia, masyarakat Indonesia ini, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pemikiran tersebut
diakui oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adat di Indonesia ini mengacu pada hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat asli Indonesia. Jadi hukum adat di Indonesia ini merupakan hukum asli masyarakat Indonesia tersendiri. Berakar pada adat istiadat atau merupakan pancaran nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia, yang berarti pula mengikat dan menemukan segala pikiran tersebut diakui oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adat Indonesia mengacu pada hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat asli Indonesia. Lanjut ke hukum adat Melayu. Hukum adat Melayu adalah merupakan konsep yang menjelaskan suatu keseluruhan cara hidup Melayu di alam Melayu. Kehidupan masyarakat Melayu dikenal sebagai sebuah tradisi yang diberi nama berkapur sirih. Tradisi hukum Melayu ini diberi nama yaitu berkapur sirih, yakni sebuah tradisi makan sirih yang diramu dengan kapur dan pinang. Pohon pinang diperpaduin dengan kapur dan pohon pinang ini, buah pinangnya. Ada ungkapan adat Melayu yang mengatakan adat memakai pada yang sesuai, adat duduk pada yang elok, adat berdiri tahukan diri. Jadi ada pepatah atau ada ungkapan adat Melayu yang mengatakan adat memakai pada yang sesuai. Adat itu memakai pada yang sesuai. Adat duduk pada yang elok. Adat duduk pada yang elok. Adat berdiri tahukan diri. Jadi hukum adat Melayu itu konsep yang menjelaskan keseluruhan cara hidup Melayu di alam Melayu. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum non statutair yang sebagian besar merupakan kebiasaan dan sebagian lagi merupakan hukum Islam. Hukum adat merupakan hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurutan akar pada kebudayaan tradisional. Jadi sistem hukum adat ini adalah hukum non statutair yang sebagian besar merupakan kebiasaan dan sebagian besar lagi merupakan hukum Islam. Hukum adat juga merupakan hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan, terus lagi di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurutan akar pada kebudayaan tradisional. Lanjut ke corak hukum adat di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni yang pertama adalah sistem hukum civil, yang kedua adalah sistem hukum adat, dan yang ketiga adalah sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis, dan romantis. Jadi corak hukum adat ini menganut tiga sistem. Sistem yang pertama yang berkembang di masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah sistem hukum sivil, yang kedua adalah sistem hukum adat, yang ketiga adalah sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum ini tersebut saling melengkapi, harmonis, dan romantis.
Lanjut ke soal nomor 4. Persekutuan hukum adat. Persekutuan hukum adat. Persekutuan adat adalah merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan material maupun imaterial. Kekayaan material maupun imaterial. Jadi persekutuan hukum adat ini adalah merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri. Hukum adat, persekutuan hukum adat ini memiliki pengurus hukum sendiri dan kekayaan sendiri. Dia mempunyai kekayaan sendiri, kekayaan budaya, kekayaan harta finansial dan lain-lain, baik kekayaan material maupun imaterial. Nah, inilah persekutuan hukum adat yang tertera di dalam hukum itu tersendiri gitu. Selanjutnya adalah masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur, di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh atau leluhur teritorialnya. Jadi masyarakat adat ini merupakan kesatuan masyarakat yang hidupnya teratur, yang kehidupannya ini bisa dibilang teratur, di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh teritorial tertentu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.